Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aliyah dengan NIM 2024010103 Saya dari kelompok 3. Saya akan membahas materi tentang laporan keuangan. Nah, apa sih itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah suatu kewajiban perusahaan untuk membuat dan melaporkan pada suatu tertentu. Secara umum, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini atau dalam periode tertentu. Nah, tujuan laporan keuangan adalah untuk menunjukkan kondisi perusahaan pada saat ini. Beberapa macam laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan keuangan, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan, dan laporan arus kas. Nah, selanjutnya yaitu pengertian neraca. Neraca menurut Jammers Stephen Hornet, neraca adalah ringkasan dari laporan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu yang menunjukkan total aktiva dengan total kewajiban ditambah ekuitas pemilik dengan rumus total aktiva sama dengan total kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Nah, komponen yang terkandung dalam aktiva ada 3 macam, yaitu aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lainnya. Komponen atau isi yang terkandung dalam kewajiban atau utang terbagi menjadi 2, yaitu utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Nah, utang jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu setahun atau siklus operasional, atau dalam siklus operasional normal perusahaan mana yang lebih panjang. Sedangkan utang dalam jangka panjang adalah kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun dari tanggal neracanya. Komponen ekuitas terbagi menjadi 2, yaitu modal setor dan laba ditahan. Nah, modal setor dan laba ditahan adalah dua komponen utama dari ekuitas pemilik atau modal sendiri dalam perusahaan neraca. Nah, selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan biaya dan laba atau rugi perusahaan dalam periode tertentu. Berbeda dengan neraca, laporan ini menampilkan hasil kegiatan usaha dan bukan posisi keuangan. Fungsi laporan laba rugi yaitu mengetahui kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Yang kedua, menunjukkan efisiensi operasional dan profitabilitas usaha. Nah, yang ketiga yaitu menjadi dasar untuk mengambil keputusan manajemen atau investor. Komponen laporan laba rugi terdiri dari 8, yaitu pendapatan, harga pokok penjualan, laba kotor biaya operasional, dan pendapatan dan biaya lainnya, laba sebelum bunga dan pajak, biaya bunga dan pajak, dan yang terakhir yaitu laba bersih dan rugi bersih. Nah, adapun tujuan dan sifat laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar mengetahui kondisi dan hasil usaha perusahaan. Nah, dengan laporan keuangan, pengguna dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh dan melakukan analisis melalui berbagai rasio keuangan. Sedangkan sifat laporan keuangan ada 2, yaitu sifat historis dan sifat menyeluruh. Sifat historis disusun berdasarkan data masa lalu sehingga menggambarkan kondisi yang sudah terjadi, bukan masa depan. Sedangkan sifat menyeluruh mencakup seluruh informasi keuangan perusahaan secara lengkap dan sesuai standar akuntansi. Nah, data laporan keuangan merupakan kombinasi dari 3 unsur, yaitu yang pertama faktor yang telah dicatat, yang kedua prinsip dan kebiasaan akuntansi, dan yang terakhir pendapatan pribadi. Nah, adapun pengertian tentang analisis laporan keuangan, yaitu analisis laporan keuangan dilakukan setelah laporan keuangan disusun dengan baik dan benar. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya, termasuk jumlah aset,
aset atau kekayaan, kewajiban atau utang, dan modal atau ekuitas. Selanjutnya itu analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan memberikan informasi tentang kelemahan dan kekuatan perusahaan. Manajemen dapat memperbaiki kelemahan dan mempertahankan atau meningkatkan kekuatan. Tujuan adalah untuk mencanangkan dan mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan dan menutupi kelemahan dan meningkatkan kekuatan. Sekian materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.